Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dalam program Hukum di Mata Bowo, dan sekali lagi bagi Anda yang ingin melakukan konsultasi hukum atau ingin berinteraksi langsung dengan Cak Bowo, silakan saja untuk langsung bertanya atau mungkin sharing pendapat yang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, atau mungkin di luar topik juga boleh ya untuk melakukan konsultasi hukum. Bisa langsung menghubungi via SMS ataupun via WhatsApp di 087803 kali 41717 tentunya. Dan bagi para audiens yang ada di studio juga silakan yang ingin berinteraksi langsung dengan Cak Bowo, monggo. Saya kasih kesempatan juga, silakan. Ya. Terima kasih. Ya. Malam, Oke. Cak Bowo. Ya, malam. Menarik sekali ya perbincangan malam ini berkenaan dengan uji material perluasan masalah pasal 284, 285 dan 292. Ya. Lah, memang uji materi ini kalau melihat itu salah sasaran. Ya, harusnya ditujukan kepada DPR atau ya. Presiden ya untuk masalah perluasan yang menyakup pasal tersebut. Harusnya begitu. Cuma dari DPR sendiri untuk merumuskan atau menambah pasal ini kan seakan-akan itu kalau masuk ke dalam KUHP yang baru itu sampai berapa puluh tahun belum terjadi gitu loh. Dari tahun tahun lama itu sampai 20 tahun itu untuk perubahan KUHP aja tidak terjadi. Tapi kalau masalah ekonomi, masalah keuangan pemerintahan cepat ngetuk balonnya. Lah ini Cak Bowo, apakah dengan perluasan yang menyakup pasal-pasal tadi di dalam KUHP nantinya ya bisa tidak terjadi nih? Soalnya kalau melihat DPR itu kan hanya melihat ekonomi, melihat yang muda ada duitnya ya di dalam itu baru bisa diketuk. Gimana menurut Cak Bowo? Gimana nih Cak Bowo? Ya, terima kasih ya Pak Tejo ya. Hari ini terima adalah kasih. Pertanyaan sangat menarik sekali. Betul. Kenapa KUHP, BW, undang-undang tentang KUHD dan HIR, RBG itu kok susah sih? Karena katanya Pak Tejo tadi aspek bisnis tidak ada di DPR. Jadi ketika kalau ngetok ada duit baru begini. Tetapi kalau KUHP saya ini terus terang, mulai dari saya itu sudah telanjang sampai sekarang masih KUHP aja, masih BW aja, masih KUHD saja, masih HIR saja, masih RBG saja. Ini apa? Berarti DPR itu, RI itu tidak bisa apa? Tidak bisa tentang membuat undang-undang yang ada peninggalan kolonial. Berarti apa? Berarti bagaimana itu kok sampai nggak bisa? Berarti kalau nggak ada aspek bisnis, untuk apa dikerjakan? Nah, ya mungkin itu maksudnya. Nah, jadi masyarakat nggak tahu sebetulnya. Nah, baru kenapa? Berarti DPR itu tidak punya peran aktif. Apa yang disampaikan adalah ada nilai-nilai sekarang yang dari kolonial ini sudah diperbarui semua. Nggak ada. Sampai kapanpun tidak ada. Inilah yang menjadi satu persoalan bahwa maka hukum yang dibuat oleh Belanda ini memberikan celah-celah pada penegakan hukum. Nah, Belanda sendiri ini lembaga pemasyarakatannya ini gulung tikar tutup semua. Kenapa? Karena kejahatan di sana kejahatan sangat minim sekali. Jadi sampai minta ada tahanan, masukkan di Belanda saja sampai begitu. Nah, inilah jadi suatu persoalan kenapa. Jadi Belanda itu ketika untuk membuat suatu produk undang-undang menguntungkan. Tetapi ketika negaranya sendiri malah tidak ada. Ini ada apa? Nah, sebetulnya ini penting sekali. Berarti apa makna yang saya tersirat dan tersurat ini seharusnya DPR itu ada peran aktif membuat satu undang-undang. Jangan hanyalah reses dan sebagainya. Ada artinya. Yang artinya itu loh sudah dikategorikan seperti ini sampai orang tafsiran salah sasaran, padahal sebetulnya DPR yang buat itu. Tapi sampai sekarang nggak bisa karena ini adalah KUHP. Itulah yang menjadi persoalan yang sampai sekarang ini.
Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak Tejo, demikian Pak Tejo. Tejo. Jadi meskipun itu panjang, tetapi makna membuat undang-undang ini harus ada aspek bisnisnya. Ya. Kalau nggak ada aspek bisnis, no way gitu. Ya, jadi lapang dada gitu ya. Lapang dada, Ya, ya. sekarang lapang dada gitu Ya. ya. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan ke Cak Bowo? Iya, Ya, Ibu. monggo. Benar. Ya. Assalamualaikum Pak Bowo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin menyampaikan ya, kalau almarhum Nur Salam di mata saya nggak ada cacatnya. Tapi kalau ngelihat adik-adik dari almarhum Nur Salam, Mujahidin dan Mukhtar dan lain-lainnya, seolah-olah sengaja menyembunyikan. Mereka tahu keberadaan anak saya, mereka tahu semuanya, tapi semuanya tutup mata, tutup telinga, nggak peduli, nggak peduli dengan penderitaan saya. Seolah-olah tertawa di atas penderitaan saya gitu. Kalau nggak tahu kan nanya kan gitu, bukannya nggak ngerti ini, padahal ya mereka tahu. Dan semua keluarga sampai heran ngelihat. Gitu. Kenapa sih kok seharusnya umumnya yang turun tangan gitu. Tapi ini bahkan menolak gitu. Menolak kehadiran saya, menolak saya minta tolong. Nggak ada, nggak mau tahu. Kemudian yang ingin Ibu sampaikan? Ya ini yang saya tanyakan kayak gitu, ininya gimana, hukumnya kayak gimana gitu Pak Bowo. Ya. Terus kayak pengacaranya namanya Rama, di depannya Bapak Hakim, Ibu Hakim menyampaikan bahwa saya tantenya, saya bukan siapa-siapanya Rama. Itu kuasa hukum dari anak saya, dari putri saya. Namanya kalau di rumah dipanggil anak, kalau di tempat yang baru dipanggil Fatima. Itu. Nah ini mengaku di pengadilan bahwa saya tantenya, saya nggak merasa. Saya bukan siapa-siapanya dia. Saya nggak ada hubungan keluarga atau apapun sama dia. Itu yang saya sesalkan gitu, kejadian di pengadilan gitu. Terima kasih, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cak Bowo? Iya, Bolehkah seperti itu? nggak boleh. Jadi Kan harus ada semacam akte kelahiran mungkin ya untuk Iya. melegalitaskan. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu tuh Cak Bowo? jadi memutus Mhm. silaturahmi tentang masalah keluarga itu nggak boleh. Dosa. Ya. Ya, apapun bentuknya. Jangan memutus. Tapi kalau tidak pernah ada, jarang sekali memutus hak waris itu jarang. Ya. Karena ada warisan tidak pernah putus. Tapi pemutusan hubungan batin keluarga itu oke lah, inilah yang salah. Agama apapun tidak boleh. Ya. Aturan apapun tidak boleh. Undang-undang apapun tidak boleh memisahkan satu keluarga itu tidak boleh. Ini berbahaya sekali. Itu dosa besar bagi Ya. orang-orang yang memutus silaturahmi tentang hubungannya dengan keluarga, ya atau saudara, sanak famili, orang tua, pakde, bude, nenek, ya toh, Ya. kakek itu tidak boleh. Itu adalah satu keluarga sehingga harus ada tali. Kenapa? Ketika ada kematian maut menjemputnya, adakah siapa yang salah? Mohon dimaafkan, punya hutang nanti kan itu kan. Ya. Nah baru itu adalah nanti hari-hari terakhir itu akan diumumkan. Maka itulah dosa-dosa besar ketika memutus tali satu keluarga. Demikian Bu ya. Nah apalagi anak ibu sekarang hari ibu. Ibu sayang dengan anaknya. Sayang Bu ya. Ya sayang Pak. Dengan anak itu ya. Seperti ini Mbak, dibelain sampai sekian tahun kota Panting saya nyari ke sana kemari kok. Iya. Tapi nantinya itu kalau ibu berdoa ada yang Allah yang Maha Kuasa Bu, nanti diketemukan anak itu dilahirkan pada ibu ya. Bu, mantan anak ndak ada ya, mantan suami ada ya, itu perlu. Tapi Bu jangan putus asa ya. Sepertinya kayak cuci otak kali ya Pak. Ya, sabar, semua itu ya Bu ya akan kembali ke pengakuan ibu, apapun itu lahir dari rahim ibu ya. Sabar Bu ya, badai pasti berlalu ya. Nanti orang yang ya Bu ya, terus terang aja, orang yang
mencuri hatinya anak ibu tadi, itu nantinya tanpa ada restu dari ibu, susah sekali juga ya, Bu, ya. Demikian. Baik. Ini hari ibu ya. Ya. Yang berikutnya mungkin, monggo silakan. Ya. Malam. Kula makmur dipin tuh Nggih. Ibu Sukodono. Kula mriki niku aken juga kula sing namanya Jekarian niku Pak Bawa. Sing larene digebuki warga mantan lurah niku. Kula mriki nedhi keadilan Pak Bawa. Pun sakmenten mawon. Ya. Ya. Untuk Pak Mustikin, saya mohon untuk Polsek Sukodono dan Bapak Polres, oleh karena Pak Mustikin minta tentang perkembangan hasil penyidikan ini sejauh mana, mohon dapatnya diberikan SP2HP, sehingga ini merupakan satu bagian dari mekanisme bagian teknis penyidikan untuk disampaikan, karena sesuai dengan Perkap 14 2012 tentang manajemen baris krim ini harus diberikan minimal 2 minggu, maksimal 1 bulan. Oleh karena ini adalah mohon dengan hormat, dengan sangat, agar kiranya Bapak Kapolsek Sukodono, Bapak Kapolres untuk Sidoarjo diberikan suatu orang yang minta perlindungan hukum seperti itu. Karena dia menangis merintih karena anaknya meninggal, sampai sekarang prosesnya belum selesai. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dan Cak Bawo, kita akan break sebentar ya. Ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini.